Bantul, saya itu tak mampir loh dari mau ke Bantul, terus mau mampir, mampir dari Pak Dadang Delok. Iya. Iya. Juluk baik, juluk. Dengarkan aja dulu tuh. Ayatnya belum. Ya Allah, subhanallah. Kaget aku ya. Tambah ayu, tambah cilik, tambah ini. Anak kecopo ini yang itu. Maknyes gitu matematik, Masya Allah. Hampir 20 tahun ya saya kata. Subhanallah. Ya Allah. Itu gara-gara air zam-zam itu. Mau melanjutkan perjalanan. Oh ya Allah. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik, Masya Allah. Terima kasih. Kok kami yang kesini? Pamit saya tuh. Oh iya. Kalau mau ke Bu Muti. Saya mau ke Bumuti. Iya. Salam ya. Salam dari kita Salam semua. dari kami. Dari para Purna. Diteruskan nggak ya? Iya. Tadi apa ya, lupa ya saya. Makan bersama. Oh yang Ibrahim tadi ya. Ada 3 baru 2 ya. Pertama itu tawakal banter itu kan. Kemudian yang kedua makan bareng itu kan. Nah itu kan bareng. Iya. Oh ya, makan bareng itu ya. Jadi dibiasakan itu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah huwa ahlu min duyu ikramu duyu. Ibrahim itu sangat memuliakan tamu. Coba. Gimana? Kayak Pak Dadang itu. Apa saja dikeluarkan itu coba gitu. Subhanallah. Coba itu. Padahal dalam keadaan sakit. Ya. Makanya Rasulullah kan mengatakan begini kan. Rasulullah sampai begini. Sebuah hadis itu, dalam hadis kecil itu Ustaz Nawawi 101 itu, la yu'minu ahaduhum hatta yukrima dhaifahu. Belum cukup iman seseorang sebelum dia mau memuliakan tamunya. Jadi ukurannya itu iman loh. Belum cukup imannya. Jadi imannya belum sempurna itu ya. Sebelum dia memuliakan tamu. Yukrima mungkin yang betul. Hatta yukrima. Iya, berarti Iya. tadi yukrimu. Oh iya, hattanya. Hatta yukrima doifahu. Sampai dia memuliakan tamu. Ada catatan kecil ya. Kemarin saya kaji itu di masjid saya itu. Salah satu sahabat Abu Bakar, orang yang tinggi pengusahanya, gitu kan, pendapatannya itu ada satu keistimewaan Abu Bakar itu, dilimpahkan rezekinya oleh Allah itu. Apa kira-kira? Siapa yang tahu ya? Satu, ditemukan apa? Abu Bakar itu kalau ada tamu itu disuguh yang tidak biasa dimakan. Ya, Pak. Itu Abu Bakar. Ya, yang tidak biasa dimakan. Artinya apa? Mencari yang lebih enak. Belum bisa kita sampai tingkatan Abu Bakar itu. Kita ya mendekati Abu Bakar. Tengok kan itu. Enak ini. Ini makanan pensiunan. Saya nggak bisa lepas dari telo tempat saya itu. Iya tak? Tadi pagi apa itu? Tadi pagi apa? Apa itu namanya? Pisang yang besar-besar itu ya. Potong sampai papat gitu kan gitu. Ya itu. Siji wae cukup di sarapan itu. Telo tadi karena beli kemarin lusa, tak iris kok gosong. Artinya rusak itu nggak jadi saya makan. Hanya sisa tadi malam itu ada 2 dari takbir masjid itu tak bawa pulang, tak kayak sarapan bar subuh tadi.
namanya telo kowe. Cilembu ya. Lah bangsa ngono-ngono kuwi Pak Pi ya. Sekarang itu makannya ya. Podo kan? Nah gitu. Artinya apa gini Ibu-ibu ya? Itu kita mengkritisi apa? Mengkritisi pancingan ayat Allah Subhanahu wa taala. Aku kan cuma begini, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim itu sebagai seorang khalil, kekasih. Kan kita perlu bertanya, mengapa kok Nabi Ibrahim kok diberi julukan khalil? Nah, kita tugasnya menggali. Nah, menggali kemudian kita gali ya. Gali-gali Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu kira-kira. Setelah kita lihat semua dari berbagai sumber, ternyata ketemulah 3 itu alasan yang sesuai dengan ayat itu, bahwa Nabi Ibrahim diberi label namanya Khalil. Kalau Rasulullah SAW Habib. Nah, apa bedanya itu? Jelas tahu tak? Khalil minta dulu. Kira-kira jenengan itu yang Khalil atau yang Habib? Apa Pak Dadang? Kita itu yang Khalil atau yang Habib? Gitu kan gitu. Ya itu. Artinya begini. Kenapa Rasulullah itu di dalam hadis-hadis itu mengajarkan kita doa kan gitu kan? Kita tetap mohon kepada Allah. Kan gitu kan? Karena apa? Kita tingkatan iman yang masih terus ditata. Kalau sudah mentok itu, Allah sudah tahu karep kita. Seperti wali-wali itu ya. Apa karepmu? Aku menjadi tanganmu. Aku menjadi matamu. Aku menjadi kakimu. Itu kan wali-wali dulu. Karena tetangga saya itu derajat, jadi tahu saya ceritanya Sunan Derajat itu. Ya, santrinya kepingin apa? Kepingin kelapa muda yang atas. Ya kan? Karena dia sudah wali, cuma dilihat saja. Kata bapak ya, apa itu? Itu degan itu dilihat, terus gini, nyungklung dewe. Tingkatan seperti itu. Belum sampai kita tingkatan sampai di situ. Kita baru tingkatan Robbi Auzi'ni an Askura. Kan tingkatan itu kan. Belum sampai keyakinan hati menuju ke Allah. Belum. Tapi jangan putus asa. Walaupun kita umat Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah sebagai Habib, barangkali kita baru masuk pada wilayah Khalil. Nah, gitu. Kultum sekian saja, insya Allah kita teruskan kapan-kapan. 125. Gitu. Waman aksano kolan miman da'a, itu asalnya itu. Gitu. Siapa di antara kalian ucapan yang terbaik? Kemudian di akhir oleh wattakhadallahu Ibrahima khalila. Itu dipakai satu ayat dulu itu, ya, sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Sugeng. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah tadi. Acara berikutnya adalah kesan-pesan ibadah haji yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zen. Kepada beliau, cuma saya. Nggak ada lagi yang lain. Berapa menit ini saya? 5 menit. Kultum ya 7 menit. Kulma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, para purnama 1 yang masih muda-muda, ini umurnya balita ya, dan yang paling muda sepertinya Pak Slamet ini balita, tapi singkatannya di bawah 500. Ini yang ibu-ibu saya baca di WA. Ibu-ibu yang di WA saya baca lagi pada sekolah lansia S3 ya. Anissa 125. Oh iya, tadi Anissa 125 ya.
Alhamdulillah banyak kegiatannya ibu-ibu ini ada sekolah lansia S3 ya, sekolah seneng-seneng karena memang saatnya seneng-seneng. Saya sangat sepuh. Saya juga S3 Bu, sekolah 3 kali dalam sebulan lansia. Tapi juga namanya S3, cuma singkatannya sekolah sebelum sakarat. Begitu kan? Memang nyata kan, sebelum saya sakarat, saya berusaha sekolah. Kebetulan yang mengajar Ustaz Sigit, karena saya cari yang paling dekat di sana. Yang paling dekat itu di Balik Jatuh. Kalau jauh-jauh ya nanti juga agak repot. Ya, dimulai dari saya berangkat ke Lombang 2 itu berarti Mekah langsung. Ya, semua Jogja ke Lombang 2, Mekah langsung 20 Mei ya malam ke Donau Udan. Dan yang di Mekah 1-2 hari atau ya kemudian umroh wajib itu, kemudian masih nunggu ya, tidak langsung yang acara apa wajib berikutnya, menunggu sampai 10 hari lebih mungkin ya, untuk menunggu sampai 8 Dzulhijjah menuju Arafah, kemudian 9 Dzulhijjah kan semua di sini pada puasa. Di sana kami acara Arafah dari mulai zuhur sampai sampai maghrib ya, menjelang maghrib. Ya, yang ada khutbah, sholat, besar, doa sebanyak-banyaknya. Insya Allah saya doakan juga di sana untuk Bapak Ibu di sana. Kemudian yang ini yang paling melelahkan itu pada hari berikutnya yang 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 4 hari berturut-turut nafar sani itu. Jadi ya pulang pergi setiap hari dari tenda Mina menuju ke ya jumroh itu mungkin minimal 4 kilo, sananya baliknya juga 4 kilo, jadi pulang pergi sekitar 8 kilo. Saya alhamdulillah, saya nggak tahu alhamdulillah kok lancar, karena 3 bulan sebelumnya kan ada cek kebugaran di puskesmas. Itu saya kalau sebenarnya cuma disuruh keliling sepak bola 4 kali ya, tapi setiap kali satu putaran tuh kok rada kemung-kemung. Saya bilang sama petugasnya, Mbak ini saya minta maaf nggak bisa langsung 4 kali putaran, 1 kali dulu nanti tak selonjor sebentar. Nah itu akhirnya 4 kali selonjor. Tapi di sana alhamdulillah ya, sambil di luar doa saya menambah doa satu lagi, mudah-mudahan betul ya, bismillahirrahmanirrahim bersama Muhammadin alim. Artinya di luar doa yang mengaji saya menambah doa itu. Begitu juga berikutnya kan ada tawaf itu Pak, ibadah. Kalau itu kan mudah ilaih ya, mudah ilaih seperti Rasulullah ya, Kitabullahi. Ayo itu juga masih di Mekah berarti kan ya, tawaf ibadah. Kemudian masih dilanjutkan lagi pada hari berikutnya, dan kira-kira sebulan ya di sana ya. Itu tawaf wada yang tanpa sa'i. Ya, itu kan semuanya bagi saya itu sepertinya, apalagi umur saya sudah hampir 100 tahun, jadi sangat melelahkan, tapi sesudah itu nikmat. Kemudian mulai pindah ke Madinah 6 jam ya. 6 jam tadi saya tanya Pak Slamet, 6 jam itu naik bis dari ke Madinah. Saya tanya Pak Slamet, Pak, dulu berarti Nabi dari Mekah ke Madinah berapa hari ya naik unta? Dan saya jawabnya Pak Slamet, saya nggak ikut ya, jadi saya nggak tahu. Tapi saya mendengarkan sebuah ceramah katanya sampai seminggu ya, kira-kira ya, minimal ya. Ya, jadi wah betapa saya sambil membayangkan Rasul melewati gunung-gunung, melewati apa itu pasir ya. Ya, tapi ketika di Madinah sebenarnya seperti santai ya, karena kita hanya wira-wiri mencari pahala, sholat ya, mungkin kalau sempat ya sampai 8 hari, kalau nggak sempat ya 7 hari, 7 sampai 8 hari begitu. Di Makkah hotelnya 1 kamar 3 orang, 3 orang dan 3 kartu, lebih lengkap. 3 kartu. Ada mesin cuci di lantai 10, ada tempat jemuran. Di Madinah hanya
Walaupun 5 orang tapi satu kartu, satu hotel. Saya dengan istri itu satu hotel. Maksudnya satu kartu itu? Iya, satu kamar itu walaupun 5 orang kuncinya cuma satu, sehingga ya harus rundingan. Di situ kadang-kadang ada bisa jadi pertengkaran kecil kalau nggak saling sabar. Iya. Kan kita dipesankan 5M, SOP ya, sabar, kemudian ikhlas, sim, sabar, ikhlas dan menolong. Nah, yang menolong yang saya berat. Kenapa? Karena saya membawa badannya sendiri sudah ngos-ngosan. Ada teman yang energik, ya bisa dorong, karena kan kita kadang-kadang mencari siapa yang bisa dorong kursi roda. Nah, saya nggak daftar lah, saya bawa badannya sendiri saja. Karena pekerjaan saya juga halus dan cara olahraga hanya 3 bulan sebelum berangkat. Itu pun kadang kalau hujan, saya hanya olahraganya di tempat badminton itu muter-muter aja karena banyak hujan. Ya itulah cerita dari saya. Di Madinah lebih ringan karena kita, kalau di Mekah ada bis yang gratis namanya bis Sholawat, itu 24 jam. Paling kalau hari Jumat kita sebaiknya berangkatnya sebelum jam 8 karena setelah jam 8 itu bis tidak jalan, harus jalan kaki menuju ke Mekah. Itu kalau jalan sekitar 30-an menit. Tapi kalau naik bis kan 15 menit, kemudian nyampe depan di terminal, tinggal jalan menuju ke Masjidil Haram 5 menitan atau 10 menit. Itu. Di Madinah ya sudah kita selesai cuci, harus sudah selesai. Jadi tidak ada mencuci lagi karena sana juga nggak ada mesin cuci, nggak ada tempat jemuran. Ya, jadi disarankan selesaikan di Mekah. Itu yaitu di antara serba-serbi suka dukanya. Oh iya, saya tuh heran ketika mau masuk Masjid Nabawi itu ada yang nggak tahu ya ngasih saya 500 rial. Itu orang bercadar, nggak tahu siapa. Pokoknya saya mau nanya, dia sudah pergi dan tidak tahu siapa. Nah, iya, alhamdulillah. 500 rial itu? 500 rial ya mungkin 500 kali 4,5 ya, 4.500 atau berapa? Iya, buat beli cendol atau buat beli semok nanti. Iya, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan supaya disampaikan, mungkin kalau saya bisa jawab. Kalau kaitannya dengan hukum-hukum, ada Ustaz Nawawi, ada Pak Ustaz Slamet, dan ada Ustaz Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas fisik saya ngos-ngosan terasa, tapi alhamdulillah lancar, tidak harus pakai kursi roda atau skuter. Sempat saya malah membadalkan istri saya yang lempar jumroh 1 hari, membadalkan. Jadi saya bawa 14 ke ulah 14 batu, Akobah sama Musa masing-masing 14 ya, 14 batu 1 hari. Dia agak kurang enak badan, saya badalkan. Tapi saya betul-betul memang terasa ngos-ngosan, dan itulah nikmatnya, malah justru nikmatnya itu setelah capek ya. Kalau di Arafah kan cuma duduk sampai maghrib. Kurang lebihnya maaf. Kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Zain. Semoga semua rangkaian ibadah haji yang telah dilaksanakan mendirikannya haji yang mabrur. Amin. Barangkali ada yang bertanyakan untuk Pak Subhan. Ya. Pertanyaan saya bocorkan. WA. Iya. Bocorkan lewat WA. Saya tanya berapa waktu itu Nabi. Pegawai negeri kok iso nggak gaji kan? Oh. Kurang tahun ini. Ya, itu saya nggak menduga. Nggak menduga bisa berangkat. Loro meneh. 2010 mulai sertifikasi, 2012 daftar talangan gitu loh. Terus setiap bulan sedikit-sedikit ngansur. Dan banyak puasanya Pak. Ya, puasa tapi tiap 2 jam buka. Iya. Kami lanjutkan acara berikutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nawawi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا على دين الإسلام وأمتنا على دين الإسلام ونسألك إيمانا قويا مقبولا في الحياة وعند الممات وبعد الممات ونعوذ بك من الكفر والشرك والضلالة والفسق والنفاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من أهل العلم والخير ولا تجعل أولادنا وبناتنا من أهل الجهل والضير اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختم لنا بالأعمال الصالحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين قبل الله حجك وغفر ذنبك وغفر نفقتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Wali. Semoga doa yang dibacakannya tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dan sudah kita laksanakan dengan baik. Akhirnya marilah kita akhiri acara ini dengan membaca
hamdalah. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan acara. Wah, ini. Pak Dadang repot-repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Soimah. Pertemuan yang lalu di tempat Pak Harto, memang ada rencana berikutnya Pak Dadang gitu. Lalu yang masuk berikutnya pensiun waktu itu saya. Insya Allah nanti setelah dari Pak Dadang kami siap untuk ketempatan untuk pengajian yang akan datang. Di Boyolali. Waktunya kapan? Apakah di Jogja atau nanti ke Pondok? Cuma kalau ke Pondok agak jauh ya. Monggo saja kita rencanakan. Yang kedua, tadi Pak Busro titip salam kepada Bapak Ibu semuanya, lebih khusus kepada Pak Dadang sekalian gitu ya. Minta maaf izin tidak bisa ikut dengan saya pengajian ini tadi, karena Pak Busro tadi jam 9 juga berangkat ke Jakarta. Jadi ya itulah, memang kami itu mau berdua itu memang ya Bapak Ibu monggo ya, masing-masing itu disyukuri penjenengan bisa berdua kemana-mana itu Masya Allah, itu sebuah kemewahan kalau saya punya kesempatan untuk itu ya. Jadi besok pulang Kemis, tapi besok insya Allah saya berdua bisa mau ke Bali, mau ke Ubud 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, jadi pamit tuh. Nah jadi kalau bisa itu Masya Allah kemewahan buat kami. Jadi begitu, mohon maaf ya, bukan berarti tidak kerso untuk ikut bareng-bareng. Kalau pengajian pas dulu di madrasah itu, kalau pengajian keluarga sih, kalau bisa biasanya juga saya ajak, nih seringnya juga enggak bisa. Jadi itulah keadaan kami ya, memang masing-masing mempunyai mempunyai keunikan tersendiri-sendiri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Masya Allah, Pak Dadang.